Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herman Agus Syaputra dengan NIM 180401082. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang UML. Apa itu UML? UML ini Unified Modeling Language. Nah, di mana suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sebuah sistem. Nah, dalam UML ini ada beberapa poin penting. Yang pertama, di sini use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Nah, dalam use case diagram ada yang namanya identifikasi aktor. Nah, di sistem saya ini melibatkan dua aktor. Yang pertama admin, di mana admin ini dapat melakukan CRUD pada sebuah sistem. Yang kedua kasir. Nah, kasir ini dapat melakukan print atau mencetak sebuah laporan pada setiap transaksi. Deskripsi use case. Di sini ada beberapa deskripsi, mungkin saya tidak menjelaskan semuanya. Di sini ada misalnya login, di mana login ini adalah sebuah proses untuk masuk ke dalam sebuah sistem. Maka kita memerlukan proses untuk login terlebih dahulu. Use case diagram. Nah, pada rancangan sistem yang saya buat, di sini ada melibatkan dua aktor, di mana admin dapat melakukan kelola transaksi penjualan, kelola data obat masuk, kelola data obat, kelola data supplier, kelola data pelanggan, dan mencetak laporan. Nah, sedangkan kasir dia hanya dapat melakukan kelola transaksi penjualan dan mencetak laporan. Skenario use case, di mana di sini admin dan kasir sebelum masuk ke sebuah sistem mereka harus login terlebih dahulu agar dapat melakukan fungsinya masing-masing, seperti mengolah data atau memprint laporan, seperti yang sudah saya jelaskan di sebelumnya. Selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram ini untuk memodelkan berbagai proses pada sebuah sistem. Di sini ada titik bulat di atas, itu tandanya start atau mulai. Nah, di mana nanti admin atau kasir mulai untuk login. Nah, kalau nanti username dan passwordnya sesuai, maka dia masuk ke halaman tampilan. Tapi kalau tidak sesuai, dia tetap di halaman login. Nah, kalau nanti admin atau kasir sudah masuk ke halaman tampilan, maka mereka bisa masuk ke tempat masing-masing. Maka mereka bisa masuk ke menu transaksi, menu data obat masuk, menu data obat, menu data pelanggan, menu data supplier, dan bisa juga mencetak laporan. Kemudian ada sequence diagram kelola data obat. Di sini admin menginputkan username dan password, kemudian memvalidasi password dan username. Nah, admin masuk ke menu utama atau tampilan. Di sini admin juga bisa melakukan CRUD, yaitu seperti memasukkan nama obat, ubah data obat, memasukkan nama obat, menghapus obat atau menghapus data-data obat, kemudian menyimpan data obat. Sequence diagram kelola data supplier. Nah, di sini admin menginputkan username dan password, kemudian melakukan validasi, masuk ke menu utama, kemudian memilih from supplier. Di sini juga admin bisa melakukan CRUD, input data supplier, ubah data supplier, memasukkan nama supplier, menyimpan dan mengupdate data supplier, dan menghapus data supplier. Terus ada sequence kelola data pelanggan. Di sini juga admin input username dan password, kemudian melakukan validasi. Setelah melakukan validasi, masuk ke
menu utama atau tampilan. Nah, admin baru bisa melakukan CRUD seperti tambah, input, masukkan nama pelanggan, ubah data pelanggan, menghapus data pelanggan, dan menyimpan data pelanggan. Di sini ada sequence diagram kelola data obat masuk, di mana admin menginputkan username dan password. Nah, kalau username dan passwordnya setelah dicek valid, maka dia masuk ke menu utama atau menu tampilan. Nah, disinilah admin bisa melakukan proses CRUD, bisa memasukkan kode obat, memasukkan kuantitas obat, memasukkan jumlah bayar, memasukkan jumlah bayar, dan bahkan bisa menyimpan data obat, mencari data obat, dan sekaligus bisa menyimpan data obat. Sequence diagram kelola data penjualan. Di sini admin juga input username dan password, kemudian validasi, masuk ke menu utama, baru admin juga melakukan CRUD seperti tambah kode obat, tambah kuantitas obat, memasukkan jumlah bayar, terus menghapus data, simpan, dan mencetak nota. Kemudian sequence diagram print laporan. Di sini admin atau kasir melakukan input username dan password, kemudian validasi, masuk ke menu tampilan jika diterima passwordnya. Nah, memilih menu laporan maksudnya, dan mencari pilihan data yang akan dicetak. Kemudian kasir atau admin juga bisa cek laporan dan mencetak laporan. Kemudian yang terakhir ada kelas diagram. Kelas diagram ini menampilkan kelas-kelas berupa paket-paket yang akan digunakan nantinya dalam sebuah sistem. Nah, jadi di sistem saya ini ada kelas diagram jenis obat, kemudian kelas diagram satuan, kelas diagram obat masuk, kelas diagram obat, kelas diagram penjualan, kemudian retur pembelian, detail obat masuk, detail penjualan, retur penjualan, kelas diagram supplier, kas, dan pelanggan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.